Musim panas lalu, Manchester United membuka lembaran baru dengan ambisi yang jelas, menajamkan lini depan yang mandek musim sebelumnya. Bersama Ruben Amorim, manajemen bergerak cepat. Dua penyerang baru didatangkan untuk mengubah wajah serangan setan merah. Benjamin Sesko datang dari RB Leipzig dengan label bintang muda dan harga 74 juta pound. Sementara Bryan Mbeumo bergabung dari Brentford dengan sorotan yang jauh lebih redup, seolah hanya pelengkap dari proyek besar Amorim. Tapi sepak bola, seperti biasa, punya caranya sendiri untuk membalikan naskah. Beberapa bulan berjalan, justru nama Mbeumo yang bergema di Old Trafford. Bukan Sesko dengan reputasinya, melainkan Mbeumo, pemain yang datang tanpa gegap gempita yang menjadi denyut kehidupan di lini depan United. Transfer Benjamin Sesko sempat disebut sebagai simbol kepercayaan penuh klub kepada Ruben Amorim. Datang dengan label penyerang muda paling menjanjikan dari RB Leipzig, statistiknya di Bundesliga membuat banyak fans United bermimpi. Inilah mesin gol baru yang bisa membawa era baru di Old Trafford. Tapi ekspektasi besar seringkali datang dengan beban yang sama beratnya. Seiring waktu berjalan, adaptasi Sesko di Premier League terasa tersendat. Ritme cepat liga, tekanan dari bek lawan, dan tuntutan taktis dari Amorim membuatnya tampak kikuk. Ia kerap terlambat membaca arah bola, kehilangan momentum, dan terlihat belum menemukan rasa percaya diri yang sama seperti di Jerman. Momen-momen penting yang seharusnya bisa menjadi pembuktian, justru lewat begitu saja tanpa arti. Pertandingan melawan Tottenham menjadi potret paling jelas dari situasi itu. Dalam 30 menit di lapangan, Sesko hanya mencatat 3 sentuhan di kotak penalti, tanpa satupun tembakan yang mengancam gawang lawan. Setiap kali bola datang, selalu ada jeda sepersekian detik yang membuatnya terlambat mengambil keputusan. Dan dalam sepak bola level tinggi, jeda sekecil itu bisa menghapus peluang besar. Laga itu pun berakhir lebih buruk bagi sang striker muda. Ia harus ditarik keluar lebih awal karena cedera lutut yang tampak cukup serius. Laporan medis usai pertandingan mengonfirmasi adanya masalah di bagian ligamen, membuat Amorim dan staf medis klub memilih langkah aman. Kini, Sesko menjalani masa pemulihan di Carrington, jauh dari sorotan kamera, mencoba menemukan kembali kekuatan, keyakinan, dan versi terbaik dari dirinya yang sempat memukau Eropa. Di saat banyak mata tertuju pada Benjamin Sesko, justru Bryan Mbeumo yang mencuri panggung di Old Trafford. Datang tanpa sorotan besar, pemain asal Kamerun itu membungkam keraguan hanya dengan satu hal, konsistensi di lapangan. Dalam sistem Ruben Amorim yang menuntut intensitas tinggi dan transisi cepat, Mbeumo langsung menyatu, seolah sudah bertahun-tahun mengenakan seragam merah United. Dari 12 pertandingan pertamanya, Mbeumo sudah mencetak 6 gol dan terlibat langsung dalam hampir setiap momen berbahaya United di lini depan. Angka itu jauh melampaui kontribusi Sesko sejauh ini, tapi lebih dari sekadar statistik, Mbeumo membawa sesuatu yang lebih sulit diukur, insting tajam dan keberanian untuk mengambil risiko. Di saat rekan-rekannya masih menunggu momen sempurna, Mbeumo menciptakannya sendiri. Efisiensinya juga tak bisa diabaikan. Dengan rasio konversi tembakan mencapai 20,7%, ia menjadi simbol efektivitas di lini depan United, kontras dengan Sesko yang baru mencatatkan 8,3%. Selain itu, ia bukan tipe pemain depan yang hanya menunggu bola. Pressing agresifnya, disertai 34 kali merebut kembali penguasaan bola, menunjukkan betapa besarnya peran Mbeumo dalam menjaga ritme dan energi tim. Amorim menyukai pemain yang tak hanya tajam, tapi juga mau bekerja untuk tim. Dan Mbeumo menjelma jadi contoh sempurna dari filosofi itu. Dengan akurasi umpan 80,5% dan kehadiran yang selalu mengancam di sisi sayap, ia kini menjadi bagian tak tergantikan dalam proyek Amorim di Manchester United. Dari pemain yang diragukan, Mbeumo kini tumbuh menjadi simbol kerja keras dan efektivitas. Sebuah bukti bahwa terkadang kejutan terbaik datang dari nama yang tak banyak dibicarakan. Kini perbandingan antara Benjamin Sesko dan Bryan Mbeumo mulai tampak semakin kontras. Secara fisik, Sesko memang unggul, dominan di duel udara dan punya kemampuan 1 lawan 1 yang menjanjikan.
Namun di balik itu, efektivitas permainannya belum benar-benar terasa. Ia seringkali terlihat terputus dari aliran serangan, seolah masih mencari ritme yang pas di bawah tekanan cepat khas Premier League. Sementara itu, Mbeumo menawarkan sesuatu yang lebih hidup. Ia bermain dengan energi yang menular, berlari tanpa henti, dan selalu siap menekan lawan dari lini depan. Dalam pertandingan besar, ketika tensi meninggi dan ruang makin sempit, justru Mbeumo yang sering menjadi pembeda. Determinasinya memberi warna baru pada gaya bermain United, lebih agresif, lebih berani, dan lebih efisien. Ruben Amorim kini dihadapkan pada dilema yang tak mudah. Ia tahu potensi Šeško luar biasa, tapi juga sadar bahwa timnya butuh hasil nyata di setiap pekan. Memberi waktu adaptasi bagi sang striker muda bisa menjadi investasi jangka panjang. Namun menepikannya sementara demi kestabilan tim juga bukan keputusan yang salah. Amorim harus menyeimbangkan masa depan dan kebutuhan saat ini. Dua hal yang sering bertolak belakang di klub sebesar United. Namun satu hal sudah tak terbantahkan. Bryan Mbeumo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu rekrutan paling berharga musim ini. Dalam waktu singkat ia tak hanya memenangkan hati Amorim, tapi juga para pendukung yang memenuhi Old Trafford. Jika performanya terus berlanjut seperti ini, gelar bintang baru Manchester United bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang sedang ia bangun, laga demi laga. Amorim datang dengan visi yang cukup jelas, sebuah struktur yang menggabungkan penguasaan bola, intensitas pressing, dan fleksibilitas formasi. Di klub sebelumnya Sporting CP, ia mengandalkan sistem utama 3-4-3 atau 3-4-2-1 dengan 3 back, 2 pivot di tengah, dan wing back yang aktif menyerang. Saat keluar dari fase bertahan ke menyerang, formasi itu bisa berubah secara dinamis. Misalnya menjadi 3-2-5 ketika tim menekan atau menyerang secara agresif. Dalam fase tanpa bola, Amorim menuntut kompaktibilitas, satu barisan pressing, dan penggunaan ruang setengah lapangan untuk memancing lawan ke sisi sebelum menutup jalur tengah. Dengan sistem tersebut, Amorim bukan hanya mencari pemain yang mahir 1 lawan 1 atau pemain cepat semata. Ia mencari profil yang bisa beradaptasi dengan banyak tugas, menekan, membuka ruang, ikut build up, dan memanfaatkan peluang dengan cepat. Di sini jadi jelas bahwa pilihan pemainnya harus punya mobilitas, kesadaran posisi, dan kemampuan membaca permainan. Ini menjadi latar belakang mengapa Mbeumo bisa terasa sebagai pas untuk skema yang dibawa Amorim. Pada sisi permainan menyerang timnya, Mbeumo tampil sebagai solusi praktis. Ia bukan hanya pemain sayap tradisional yang stay di garis luar, tetapi seringkali masuk ke dalam, bermain di half space, ruang antara bek sayap, lawan dan bek tengah, menyerang dari sisi kanan ke dalam atau beroperasi di posisi nomor 10 sebelah kanan. Analisis taktik menyebut bahwa peran optimalnya untuk sistem ini adalah sebagai right-sided number 10 atau inside forward di ruang half space. Ia punya mobilitas, kemampuan menguasai bola dalam transisi cepat, dan mampu menembus ruang yang sering dibuka oleh struktur 3 back dan wing back yang naik tinggi. Ketika dikaitkan dengan sistem Amorim, Mbeumo seperti potongan puzzle yang tepat. Dalam formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1, ketika wing back naik dan 2 pemain nomor 10 bergerak, Mbeumo dapat diberi kebebasan untuk menekan ke dalam, memberikan opsi untuk tembakan sendiri atau membuka ruang bagi striker utama. Analisis khusus dari Liga Inggris menyebut bahwa Mbeumo bukan hanya menyelesaikan peluang dengan baik, tapi juga punya XA tinggi, mampu menciptakan peluang besar, serta cocok untuk mereka yang menginginkan pemain penyelesai dalam sistem pressing dan transisi yang cepat. Lebih jauh lagi, peran Mbeumo dalam sistem Amorim bukan hanya terkait menyerang. Dengan struktur yang menuntut banyak duplikasi tugas dan pressing dari sumber yang tidak selalu di garis depan, Mbeumo seringkali dituntut turun sedikit, membantu build up atau memancing bek lawan keluar, sehingga ruang terbuka munculkan bagi rekan. Analisis menunjukkan bahwa mobilitas dan kemampuan menyerang dari sudut yang tak biasa adalah keunggulannya, yang sangat cocok dengan skema Amorim yang mengutamakan fluiditas posisi dan tekanan setelah kehilangan bola. Sehingga bisa dikatakan bahwa di skema Amorim,
Mbeumo bukan hanya pemain yang datang untuk mencetak gol, tetapi juga komponen strategis yang mengaktifkan seluruh sistem, membuka ruang, memberi opsi di build up, dan melakukan pressing balik ketika kehilangan bola. Kombinasi antara sistem Amorim dan karakter Mbeumo menciptakan sinergi yang lebih besar daripada sekadar menjumlahkan kualitas individu. Bryan Mbeumo perlahan tapi pasti menjelma menjadi pembelian paling sukses Manchester United musim ini. Tanpa sorotan besar, tanpa euforia transfer yang meledak, ia justru menghadirkan sesuatu yang paling dicari klub. Dampak nyata di lapangan. Dalam sistem yang baru dibangun Ruben Amorim, Mbeumo langsung menyatu seolah ia memang diciptakan untuk bermain di bawah arahan pelatih asal Portugal itu. Gol, assist, dan kerja kerasnya di setiap pertandingan bukan hanya menambah angka di papan skor, tapi juga memberi bentuk pada identitas baru United. Yang membuat transfer ini terasa begitu berhasil, bukan semata produktivitas Mbeumo, melainkan efisiensi dan konsistensi yang ia bawa. Dari sisi finansial, United tak perlu mengeluarkan dana sebesar nama-nama besar lainnya, namun hasilnya justru lebih konkret. Dalam 12 laga, 6 gol dan kontribusi beruntun jadi bukti bahwa Mbeumo memberi lebih dari apa yang diharapkan. Ia bukan sekadar pemain pelapis, tapi kini sudah menjadi poros utama serangan Amorim, pemain yang bisa diandalkan dalam laga besar sekalipun. Kecocokan taktik juga jadi kunci kesuksesan transfer ini. Mbeumo memahami detail permainan Amorim, kapan harus menekan, kapan harus turun membantu build up, dan kapan harus menusuk ruang kosong. Ia bermain dengan intuisi yang selaras dengan sistem, membuat transisi United lebih cepat dan lebih terarah. Sementara banyak pemain lain masih belajar beradaptasi, Mbeumo sudah tampil seolah mengenal sistem ini sejak lama. Itulah alasan mengapa Amorim begitu mempercayainya dan mengapa performa United terasa lebih hidup ketika ia ada di lapangan. Dalam konteks proyek jangka panjang Amorim, Mbeumo bukan hanya pembelian yang sukses. Ia adalah fondasi yang membuktikan filosofi sang pelatih bisa berjalan di level tertinggi. Rekrutannya menggambarkan arah baru United, tak lagi mengejar nama besar, tapi pemain yang tepat untuk sistem. Dan sejauh ini, tak ada yang lebih tepat daripada Bryan Mbeumo, penyerang yang datang dengan tenang, bekerja tanpa henti, dan kini memimpin perubahan di Old Trafford dengan caranya sendiri.